Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusyayo Auliana Juti dengan NIM 2020310008. Hari ini saya akan melakukan analisis situs website dan kali ini saya akan mengangkat website tiket.com. Dalam membuat sebuah website ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada usability. Usability ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa orang dapat mempekerjakan alat tertentu dengan mudah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Usabilitas ini juga dapat mengacu pada beberapa metode yang digunakan untuk mengatur usabilitas dan studi mengenai kerapian atau efisiensi pada suatu objek. Terdapat beberapa komponen dalam usability. Yang pertama, efektif. Efektif adalah ketelitian dan kelengkapan para pemakai dalam mencapai yang mereka inginkan. Yang kedua ada efisien. Efisien adalah kecepatan dengan ketelitian para pengguna dalam menyelesaikan tugas mereka. Keterlibatan. Keterlibatan adalah derajat atau tingkat gaya interface yang membuat produk nyaman untuk digunakan. Keempat ada toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan adalah seberapa baik desain dalam mencegah suatu kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahan ini. Yang kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini merupakan sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability. Diharapkan fleksibilitas ini dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah user interface. User interface atau antarmuka pemakai adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Terdapat beberapa karakteristik user interface. Yang pertama, standarisasi. Standarisasi adalah keseragaman sifat-sifat antarmuka pemakai pada aplikasi yang berbeda. Yang kedua ada integrasi. Integrasi adalah keterpaduan antara paket aplikasi dan software tools. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi adalah keseragaman dalam suatu program aplikasi. Yang terakhir ada portabilitas. Portabilitas ini dimungkinkannya data dikonversi pada berbagai hardware ataupun software. Dan ini adalah hasil analisisnya. Yang pertama kita bahas adalah marketplace. Marketplace sendiri didefinisikan adalah artinya pasar. Pasar pada internet. Sehingga sebagaimana mestinya pasar pada umumnya, pasar online pun juga merupakan tempat jual beli barang yang dimana pasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Dengan adanya pasar global yang tidak terbatas ini, sehingga menjadi pendorong bagi para pembisnis untuk melakukan sebuah inovasi dalam memanfaatkan media online sebagai lahan untuk berbisnis. Yang kedua ada website tiket.com. Kita harus tahu dulu nih, apa sih tiket.com? Tiket.com ini adalah salah satu marketplace yang memang bekerja di bidang pemesanan tiket pesawat, kereta, hotel, dan lain sebagainya. Nah, tiket.com ini saat ini sedang populer di Indonesia. Tiket.com ini memberikan banyak sekali kemudahan bagi masyarakat kita dalam mencari tiket transportasi umum ataupun layanan-layanan penginapan dan tentunya dengan desain tampilan yang sangat menarik dan dengan metode pencarian yang sangat mudah digunakan atau disebut dengan user friendly. Lalu kita akan membahas tentang nama dan logonya. Tiket.com. Tiket.com ini adalah nama yang sangat cocok menurut saya untuk menggambarkan sebuah website yang berhubungan dengan layanan pemesanan tiket. Dengan nama dan logo yang khas membuat masyarakat tentunya menjadi lebih mudah mengenal nih bahwa saat kita ingin memesan tiket, kita akan mengingat nama website ini yaitu tiket.com. Saat kita ingin berlibur atau kita harus keluar kota karena kebutuhan pekerjaan dan kita ingin memesan tiket, kita akan mengingat nama website tersebut karena kita akan memesan sebuah tiket layanan penginapan ataupun transportasi. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari nama dan logo tiket.com. Selanjutnya adalah tampilan grafisnya. Kita akan membahas tampilan grafisnya. Saat pertama kali kita masuk ke dalam website tiket.com ini, kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan yang menarik. Dengan desain warna biru muda yang cukup terang,
sehingga dapat menarik pengguna. Jadi kita akan tertarik pada tampilan websitenya karena memang desainnya serta warnanya yang menarik kita tentunya. Lalu pada homepage webtiket.com tampilannya terlihat sangat menarik karena ada beberapa tampilan gambar yang menggunakan tampilan gambar animasi. Ini adalah tampilannya. Jadi pada tampilan pilihan tiket pesawat, hotel, to-do, kereta api, pemesanan bus, dan lain-lain itu menggunakan gambar animasi. Dan tentunya unik untuk dilihat. Selanjutnya kita akan bahas sistem menunya. Jadi sistem menu ini berguna untuk memudahkan pengguna dalam berkomunikasi dengan program tersebut. Jadi pengguna bisa menerima informasi dengan mudah hanya dengan melihat sistem menunya. Nah, di tiket.com ini terdapat banyak sekali contoh-contoh sistem menunya, ada seperti daftar, pull down, drop down, dan lain sebagainya. Nah, sistem menu di tiket.com ini dapat kita lihat pada bagian header halaman tiket.com-nya. Terdapat beberapa menu yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh pengguna seperti pilihan tiket pesawat, hotel, kereta api, hingga penyewaan mobil. Nah, lalu juga ada menu login, daftar, cek order. Nah, cek order ini digunakan jika kita sudah memiliki tiket. Nah, sedangkan menurut saya pribadi, tampilan yang disuguhkan memang sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus, cukup menarik. Karena menu yang ditampilkan terletak pada bagian header, dan header ini memang dikhususkan untuk kita mencari macam-macam jenis layanan tiket apa saja yang memang kita butuhkan. Nah, ini adalah tampilannya di bagian header, ada tiket pesawat, hotel, to-do, tiket kereta api, sewa mobil, event. Nah, di bagian kanannya ada pilihan cek order, login, dan juga daftar. Nah, untuk sistem menu tiket.com ini, bagian foldernya juga ada seperti kontak us, customer service, about us, kebijakan privacy, dan pusat layanan bantuan lainnya. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Terdapat keamanan transaksinya, penghargaannya, terus informasi perusahaan, produk, dukungan, dan dapat di-download pada aplikasi apa saja. Lalu ada WhatsApp, email, dan call center-nya, dan pusat bantuannya juga tentunya. Lalu kita akan bahas icon atau simbolnya. Icon atau simbol ini termasuk bagian yang sangat penting menurut saya dalam suatu website. Icon ini berguna untuk membantu kita sebagai pengguna untuk memahami apa maksud dari menu dan konten dalam web tersebut. Nah, pada tiket.com terdapat banyak sekali simbol, seperti mudahnya pesan tiket dan hotel, terdapat simbolnya, pemesanan tiket, banyak promosi spesial dengan simbol diskon, benefit dengan simbol koin uang, dan cara pembayarannya ditampilkan dengan simbol atau icon kartu ATM atau kartu pembayaran. Lalu untuk customer care-nya ditampilkan dengan gambar headphone yang memang biasa digunakan untuk memberikan informasi atau menerima panggilan dari customer kita gitu. Ini juga ada simple profile, simple booking process, simple reschedule, simple refund, itu semua menggunakan logo yang memang sangat mudah dimengerti tentunya. Lalu selanjutnya ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, antarmuka berbasis interaksi grafis ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tombol tekan, yang kedua ada list box, yang ketiga combo box, yang terakhir ada radio button. Kita bahas satu persatu. Tombol tekan ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas, apalagi tombol tersebut jika ditekan menggunakan mouse atau klik mouse. Nah, pada tiket.com ini adalah contoh penggunaan dari tombol tekan, yaitu pada pemilihan jumlah penumpang dan kelas apa yang akan kita pilih. Lalu selanjutnya ada list box. List box ini digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang memang tersedia
dan dapat dipilih oleh para pengguna seperti kita. Dan ini adalah contoh tampilannya pada listboxticket.com, di mana listboxticket.com ini digunakan untuk menampilkan daftar pilihan nama-nama kota yang akan kita kunjungi atau kota mana yang ingin kita datangi. Lalu selanjutnya ada combo box. Nah, combo box ini digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh pengguna. Pada tiket.com, combo box ini terdapat bisa kita lihat pada menu jumlah penumpang. Nah, di situ tuh ada pilihan penumpang dewasa, anak-anak, atau bayi. Nah, jika kalian sudah pilih termasuk kategori yang mana, kita akan memberikan jumlah penumpang yang akan memesannya. Ini adalah contoh tampilannya, penumpangnya kategorinya dewasa, anak-anak, atau bayi, dan kita akan mengisi jumlah penumpangnya. Selanjutnya adalah radio button. Radio button ini biasanya digunakan untuk menu 2 pilihan. Nah, tapi hanya bisa dipilih salah satu saja. Misalnya seperti perjalanan pulang pergi ataupun pergi saja atau pulang saja. Kita hanya bisa memilih salah satu. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Kita ingin pulang pergi atau hanya berangkat atau pulang saja. Kita hanya bisa memilih salah satu pilihannya saja. Nah, konten dalam website. Pertama yang saya akan bahas ini adalah penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada website tiket.com ini ada beberapa yang memang kurang konsisten pada pilihan menu layanannya. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Seperti ini contohnya, pesawat menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan to do itu menggunakan bahasa Inggris. Jika memang ingin menggunakan bahasa Indonesia, bisa digunakan bahasa Indonesia secara seluruhnya. Lalu jika ingin menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Inggris secara seluruhnya. Jadi, menurut saya bisa diperbaiki agar menjadi lebih konsisten. Lalu yang kedua adalah konten unik. Pada tiket.com ini membuktikan bahwa sudah menggunakan kalimat promosi dan kalimat-kalimat penjelasan pada situs webnya ini sudah cukup baik dan membuat masyarakat cukup tertarik dan yakin pada website ini. Karena bahasa yang digunakan dan kalimat yang digunakan membuat masyarakat yakin dengan website ini. Nah, ini adalah contohnya seperti mudahnya pesan tiket dan hotel. Pesan tiket sekaligus hotel dan mudah dan cepat, tidak perlu risau. Hanya dengan satu sentuhan jari, tiket dan hotel yang kamu butuhkan bisa didapatkan dengan mudah. Itu adalah contohnya. Lalu penggunaan font. Dalam penggunaan font atau keyword yang memiliki arti, seharusnya diberikan penekanan jika memang itu memiliki arti penting. Bisa di bold atau di underline atau bagaimana. Jadi hal-hal yang memang penting, yang memang merasa penting harus diberikan penekanan. Nah, tapi untuk secara garis besar seperti gaya font yang dipilih, terus jenis font yang dipilih, itu sudah cukup baik, jelas, dan menarik. Jadi penggunanya pun juga tidak pusing dengan gaya font yang aneh-aneh, karena gaya fontnya pun sudah cukup baik dan font yang dipilih juga sudah cukup jelas. Lanjut adalah programnya. Kita akan bahas programnya. Sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak sekali database pemesanan tiket. Tapi pada tiket.com disediakan program transportasi umum dan juga penginapan yang mungkin lebih lengkap dibanding yang lainnya. Tujuannya agar memudahkan masyarakat Indonesia untuk memesan tiket berlibur ataupun memang bekerja keluar kota. Jadi tidak perlu harus datang ke bandara dan memesan tiket secara manual atau ke stasiun untuk memesan tiket kereta secara manual. Kita semuanya bisa menggunakan serba online dan semua serba digital saat ini. Lalu user friendly. Nah, menurut saya website tiket.com ini sudah cukup user friendly. Program pencariannya pun sudah sangat bagus, jelas, simpel, dan mudah untuk dimengerti serta dipahami. Sebenarnya dikatakan user friendly ini sesuai dengan artinya. User itu adalah pengguna dan friendly adalah teman, yang artinya adalah temannya si pengguna. Jadi dapat berteman, dapat membuat nyaman, mudah dimengerti,
mudah untuk digunakan, dan yang pasti tidak membuat kita pusing dan membuat kita ribet gitu. Jadi sangat mudah untuk digunakan, sangat jelas, cukup menarik untuk aplikasi ini. Nah, cepat dan tepat. Program ini memang didesain untuk mengefisien waktu, mengefektifkan segalanya. Karena kita tidak perlu datang langsung ke bandaranya, ke stasiunnya, atau ke hotelnya untuk memesan tiket. Nah, bisa dibayangkan jika kita pesan tiket hotel, tapi kita langsung datang ke hotel tersebut. Bagaimana kalau tiba-tiba sudah full book gitu. Nah, dengan website ini, dengan aplikasi ini memudahkan kita untuk memesan segalanya, memesan tiket penginapan, tiket transportasi dengan cepat dan tepat tanpa perlu kita takut tidak mendapatkan kamar hotel atau kita tidak mendapatkan tiket pesawat, tiket kereta. Kita bisa mengefektifkan segalanya dan mengefisiensi waktu yang pasti. Nah, kesimpulannya adalah desain interface dalam sebuah website sangatlah penting dan sangat-sangat berpengaruh pada media interaksi manusia dan komputer tentunya. User akan sangat merasa dimudahkan jika dengan adanya menu dan gambar serta tombol-tombol yang memang sangat menarik dan mudah digunakan pada website tersebut. Desain interface ini pun juga menarik dan interaktif, serta user harus merasa bahwa website ini adalah user friendly agar tidak bosan juga digunakannya dan pengguna dapat merasa nyaman saat mengakses website tersebut. Nah, saran dari saya untuk semua programmer dan teman-teman yang ingin membuat desain interface harus tahu dan sangat paham betul hal apa saja yang memang perlu diperhatikan saat kita membuat desain interface dengan baik dan benar sehingga dapat memudahkan masyarakat yang menggunakannya. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.